Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Sebuah artikel yang saya baca sangat menarik. Ada sebuah kata di dalam bahasa Korea yang menggambarkan perasaan terluka yang begitu dalam, sehingga tidak ada kata dalam bahasa Inggris yang dapat menandinginya. Kata itu adalah han. Kata han memiliki pengertian untuk menggambarkan sebuah kesedihan, kebencian, dan kemarahan yang mendalam yang dirasakan secara kolektif atau bertumpuk-tumpuk yang ditimbulkan oleh adanya penindasan yang cukup lama. Istilah yang sering kita pahami adalah mengalami luka batin. Dengan kata lain, kata han adalah kata untuk kesedihan yang tak terkatakan di dalam ingatan sejarah Korea. Kesedihan yang menyatu di dalam hati masyarakat umum, yang di dalamnya juga terkandung adanya kerinduan untuk kembali pulih. Setiap kita pernah mengalami rasa kecewa yang begitu dalam, yang membuat jiwa kita begitu terluka. Ada perasaan marah yang dalam akibat kekecewaan dan menimbulkan rasa sakit yang terpendam. Luka batin yang terpendam adalah sebuah trauma yang terjadi akibat perilaku yang menyakitkan pada seseorang atau peristiwa yang sangat mengecewakan yang membuat seseorang menjadi terluka dan speechless alias tidak bisa ngomong lagi. Firman Tuhan hari ini berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah." Mazmur 31 ayat 10 dan 11. Dari firman Tuhan hari ini kita dapat melihat bagaimana beratnya pergumulan yang sedang dialami oleh pemazmur, yaitu sebuah perasaan kecewa yang mendalam, perasaan terluka yang membuat dirinya seakan tidak lagi sanggup menghadapinya. Pemazmur tidak dapat berkata-kata lagi kecuali mencurahkan isi hatinya dalam ratapan kepada Tuhan. Mengatasi situasi seperti ini memang tidak bisa dengan cepat, melainkan ada sebuah proses yang harus kita lewati. Kita harus terbuka dan jujur kepada Tuhan dan diri kita sendiri bahwa kita terluka, kita kecewa dan sakit hati. Pengakuan akan keadaan kita kepada Tuhan dapat menjadi doa yang indah, sebab kita mengakui kepapahan dan kelemahan kita. Dalam doa kita dapat merasakan kasih Kristus yang sangat mengasihi kita, sebab Kristus sudah pernah mengalami penderitaan yang sangat berat di dalam hidupnya. Di dalam Kristuslah segala kesedihan, kekecewaan, dan kesakitan kita yang terdalam dapat membawa kita masuk ke dalam kehangatan hadirat Allah. Kita juga dapat meminta bantuan kepada konselor yang dapat menolong, membantu kita untuk meringankan beban yang kita rasakan. Namun yang terpenting adalah keterbukaan kita kepada Tuhan dan kemauan dari dalam diri kita untuk diubahkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, "Maukah engkau sembuh?" adalah tawaran yang selalu terbuka bagi kita yang mau mengalami pemulihan, sehingga kita dapat menjalani hari-hari kita dengan sukacita. Ketika kita terluka, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memahami dan menyelami luka dan penderitaan kita yang terdalam itu. Sahabat terbaik kita hanya satu, yaitu Kristus. Hanya Kristus satu-satunya yang dapat menutup gelombang kekecewaan dan perasaan terluka yang kita alami. Kasih Kristuslah yang dapat menenangkan hati dan pikiran kita dari perasaan terluka.
dan dalam keheningan kita dapat berseru dan memohon jamahannya. Roh Kudus akan memimpin kita untuk menikmati proses pemulihan yang Allah kerjakan. Jadi, jangan biarkan diri kita melukai diri sendiri dengan menyimpan kepahitan. Datanglah kepada Tuhan dan biarlah Tuhan memulihkan kita. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Tuhan, di dalam hati kami yang terdalam ada rasa kecewa, ada rasa marah, ada rasa benci, yang seringkali kami tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Saat-saat seperti ini Tuhan, kami terlalu sering menyimpan, dan kami ingin keluar dengan cara kami sendiri. Namun yang terjadi adalah kami semakin tertekan, hati kami semakin terluka. Namun firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami sebuah tawaran daripada Engkau yang mengajak kami untuk keluar dan kami boleh menjadi sembuh. Tolong pimpin kami ya Tuhan, supaya Roh Kudus berbicara kepada kami dan kami belajar untuk menyerahkan setiap pergumulan yang menyakitkan dalam hidup kami untuk kami diubahkan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Hanya Kristus satu-satunya yang dapat menutup gelombang kekecewaan dan perasaan terluka yang kita alami. Sebab berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan memimpin kita, menolong kita, memulihkan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.